Celana cingkrang, pro dan kontra. Secara hukum celana cingkrang itu ya hak pribadi, hak warga negara kan gitu. Yang penting dia menutup aurat atau sopan kan gitu. Kalau kita bicara berpakaian, yang sopan itu kan ya menutup aurat. Filosofisnya kan sederhana kok. Orang yang pakai celana atau pakaian yang melampaui mata kaki itu kebiasaan orang-orang sombong. Jadi yang pakai celana cingkrang ya harus kita lihat orang yang berusaha untuk tidak sombong kan gitu. Ya, berusaha tidak menyombongkan diri. Ya berarti orang yang pakai celana cingkrang termasuk orang-orang yang selalu mikirin sholat. Nah itu salahnya di mana? Buruknya di mana? Kenapa dicurigain? Mungkin karena nggak biasa aja kita kan, kaget. Ya, curiganya kadang-kadang berlebihan. Kalau mau dicurigain itu justru pakai jas sama pakai dasi. Itu yang perlu dicurigain. Yang pakai jas, pakai dasi, itu penjahat yang sebenarnya itu. Teroris yang sebenarnya itu pakai jas, pakai dasi. Nggak pakai celana cingkrang gitu. Ya, karena yang pakai dasi, pakai jas itu lebih parah itu. Kalau bisa negaranya dijual kan gitu. Parah itu. Bukan yang celana cingkrang. Jadi itu aja artinya, ya udah biasa aja lah. Nggak usah berlebihan memandang orang yang pakai celana cingkrang. Yang cingkrang diributin. Ya, memang betul, bukan satu garansi mereka itu baik atau tidak. Bukan itu persoalannya. Kita bicara prosedurnya dulu, gitu. Ciri-cirinya dulu. Kan gitu. Ciri-ciri orang beradab itu apa? Ya, dari pakaian dulu lah. Kalau benar-benar kita menghormati sila kedua gitu. Nah kalau sudah sesuai dengan Pancasila berarti sesuai dengan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan membahas masalah celana cingkrang. Celana cingkrang. Jadi celana yang ujungnya di atas mata kaki kan. Nah, ini sekarang kan masih rame itu membicarakan celana cingkrang gitu ya, pro dan kontra dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana pandangan saya kan gitu. Saya melihatnya dari kacamata hukum dulu. Secara hukum celana cingkrang itu ya hak pribadi. Hak warga negara kan gitu. Yang penting dia menutup aurat atau sopan kan gitu. Kalau kita bicara berpakaian, yang sopan itu kan ya menutup aurat, ya. Karena orang yang berpakaian dengan sopan, pantas, nah itu ciri-ciri orang yang beradab. Nah, baru dia bisa disebut sebagai manusia Pancasilais. Karena manusia Pancasilais itu kalau kita kembalikan kepada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi bicara soal manusia yang beradab, adil dan beradab. Ya dari sisi pakaian bisa dilihat beradab tidaknya seseorang, ya. Jadi kalau celana cingkrang, ya, itu hak pribadi dan beradab, ya, pakaian orang-orang yang beradab, ya. Bagaimana kalau cuma pakai kolor aja, hah? Atau ke kantor pakai kolor, kan lebih parah kan itu. Jadi secara hukum itu hak pribadi orang itu, ya. Kemudian secara filosofisnya kan sederhana kok. Orang yang pakai celana atau pakaian yang melampaui mata kaki itu kebiasaan orang-orang sombong, orang-orang bangsawan, orang-orang kaya gitu. Sampai panjang-panjang kelebihannya kan gitu. Ini filosofinya begitu. Jadi yang pakai celana cingkrang ya harus kita lihat orang yang berusaha untuk tidak sombong kan gitu. Ya, berusaha tidak menyombongkan diri. Nah, itu kan bagus. Ya. Nah, terus dari sudut kemanfaatan, itu kalau kaitannya dengan sholat itu kan mempermudah kita sholat. Jadi kalau di waktu perjalanan kan mau sholat gitu, itu nggak repot, tinggal ambil wudhu, ya, nggak ngangkat celana lagi, nggak ngelipet celana lagi, kan praktis kan itu, ya. Jadi positifnya apa ya, memperlihatkan justru orang yang pakai celana cingkrang itu orang yang mikirin sholat. Ya kan, ya, dia mikirin sholat. Sehingga kalau sholat praktis gitu, di mana aja, dalam keadaan apapun nggak repot kalau mau sholat. Ya berarti orang yang pakai celana cingkrang termasuk orang-orang yang
selalu mikirin sholat. Nah itu salahnya di mana, buruknya di mana, kenapa dicurigain? Mungkin karena nggak biasa aja kita kan, kaget ya. Curiganya kadang-kadang berlebihan. Kalau mau dicurigain justru pakai jas sama pakai dasi, itu yang perlu dicurigain. Yang pakai jas pakai dasi itu penjahat yang sebenarnya, itu teroris yang sebenarnya itu pakai jas pakai dasi. Nggak pakai celana cingkrang gitu ya. Karena yang pakai dasi pakai jas itu lebih parah itu. Kalau bisa negaranya dijual gitu. Parah itu. Bukan yang celana cingkrang. Jadi itu aja, artinya ya udah biasa aja lah. Nggak usah berlebihan memandang orang yang pakai celana cingkrang. Nggak ada salahnya kok. Ya. Justru itu ya memperlihatkan orang-orang yang beradab. Ya. Kalau dibandingkan yang nggak pakai celana. Ya. Kan banyak yang cenderung nggak pakai celana, keliaran kemana-mana. Pakai baju separuh badan kan banyak itu. Nah itu yang perlu dibuat masalah. Auratnya apa? Dipamer-pamer kan itu yang bermasalah. Tapi kalau yang nutup aurat, yaitu manusia beradab. Ya, yang perempuan menutup auratnya secara sempurna, yaitu manusia yang beradab, ciri-ciri manusia yang beradab. Justru itu yang sesuai dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan gitu. Kok yang begituan diributin, yang cingkrang diributin? Ya, memang betul, bukan satu garansi mereka itu baik atau tidak. Bukan itu persoalannya. Kita bicara prosedurnya dulu, gitu. Ciri-cirinya dulu. Kan gitu. Ciri-ciri orang beradab itu apa? Ya, dari pakaian dulu lah. Kalau benar-benar kita menghormati sila kedua gitu. Nah kalau sudah sesuai dengan Pancasila, berarti sesuai dengan Islam. Ya. Karena Pancasila itu sejalan sama Islam. Nggak ada nyimpang-nyimpangnya. Sangat sejalan jadi. Nggak bisa dibedakan antara Pancasila sama Islam itu sebenarnya kan, kalau kita bicara hakikatnya. Sesuai. Oke, itu aja komentar ringan lah terkait dengan celana cingkrang. Ya saya juga dulu sempat kaget juga, kurang respon saya dulu itu. Cuma saya pikir-pikir, wah nggak bener saya ini. Ya kan. Nah cuma repotnya kan kita nih ketika kaget nggak mikir gitu loh, langsung nyela aja, langsung nyaci maki gitu. Bagusnya kan mikir, oh kenapa begitu, kenapa kan gitu kan. Setelah tahu, masya Allah, justru kita nggak bener. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.